Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Pak Heri, Bu Yesi. Selamat Selamat malam, malam, Pak. Mbak Heri. Iya sih, selamat malam juga. Ya, malam ini kita akan melakukan coaching ya. Di sini saya berperan sebagai supervisor dan nanti coachnya Bu Yesi dan coachingnya dengan Pak Heri. Baik, Sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu Bapak Ibu ya, agar kegiatan baik Siap, Pak. kita siap, ini siap. dapat berjalan dengan baik, tidak ada kendala dan sesuai harapan. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Al-Fatihah. Oh, Bismillah. Iya, kan? Selesai. Baik, Bapak Ibu. Sekarang dimulai dari saya sebagai supervisor Bu ya, dari kegiatan pra supervisor. siap. Assalamualaikum Bu Yesi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Pak Slamet. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih. Bagaimana dengan Pak Slamet? Sehat, Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Hari ini benar ya Bu ya, ingin melakukan coaching. Betul, Pak. Saya akan melakukan coaching, Pak. Coaching dengan Pak Heri, Pak. Saya sebagai coach dan Pak Heri sebagai coach, Pak. Oh ya, ya, Ibu sebagai coach dengan Pak Erik coachingnya. Iya, Pak, Betul, Pak. siap. Nah, baik kalau begitu, sebelum Bu Yesi melakukan coaching, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaiannya Bu ya, dalam Baik, Pak. percakapan Silakan, Pak. coaching. Nah, Ini, Pak. di sini dalam rubrik penilaian percakapan coaching, yang pertama Bu, yaitu bagaimana coach mampu memiliki kesadaran penuh dalam mendengarkan coaching. Tidak memunculkan asumsi atau menjudgment coaching, melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat mengembangkan kunci untuk mengungkapkan kata kunci, melakukan coaching dalam alur tirta. Kunci dalam percakapan coaching melakukan pertanyaan terbuka untuk mendorong kunci terbuka dan dapat mengidentifikasikan permasalahannya. Dan coach dapat mengembangkan kunci dalam membuat rencana aksi yang spesifik, tidak memberikan arahan, dan tanggung jawab dalam rencana aksi. Apakah dengan rubrik yang saya sampaikan ini, Bu, dapat disepakati? Baik, Pak. Siap. Saya sepakat, Pak. Apa ada yang ingin didiskusikan kembali tentang rubrik tadi sebelum kita mulai? Tidak, Pak. Saya sepakat dengan rubrik yang tadi Bapak sampaikan. Menggunakan alur tirta, Pak. Baik, Bu. Saya kembali mengingatkan Bu Yesi ya, dalam melakukan coaching nanti harus berdasarkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, yang kedua kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi coaching. Baik, Pak. Saya akan perhatikan prinsip-prinsip tadi dalam melakukan coaching, Pak, agar lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Selamat sudah diingatkan. Sama-sama, Bu. Dalam coaching yang Ibu Yesi lakukan ini, kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Yesi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan dalam mindfulness, Pak, yaitu kesadaran penuh dengan baik, dapat mendengar dengan baik, komunikasi dengan baik, dapat menangkap percakapan coach sehingga mengetahui kata-kata kunci dan kompetensi apa dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat membantu coach untuk mengembangkan potensinya, Pak. Baik, Bu. Jadi kemampuan yang ingin Bu Yesi kembangkan adalah mindfulness, Bu ya. Betul, Pak. Kompetensi, kemampuan mendengarkan dengan baik, kemampuan komunikasi dengan baik, dan Betul. pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat membantu kunci mengembangkan potensinya. Hmm. Dari ketiga kompetensi ini, mana Bu yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan sebagai coach?
Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan terbuka tentunya kepada koci sehingga koci dapat mengidentifikasi dan merencanakan juga mengambil keputusan dengan tanggung jawab, Pak. Baik. Jadi kompetensi yang lebih spesifik lagi, yaitu kompetensi dalam memberikan pertanyaan terbuka ya Bu. Iya, betul, Pak. Dari kompetensi ini, indikator-indikator ketercapaian tujuan yang ingin Ibu capai sebagai coach itu apa ya Bu ya? Sebagai coach, saya dapat menggali potensi saya, yaitu coach dapat menumbuhkan potensi-potensinya dengan indikator coach dapat mengidentifikasikan permasalahannya, menemukan rencana aksinya, serta bertanggung jawab dalam aksinya, Pak. Oke, baik Bu. Jadi indikator ketercapaiannya adalah Uci dapat mengidentifikasi dari permasalahannya Bu ya, Betul, Pak. lalu dapat menemukan rencana aksinya Betul. dan bertanggung jawab dalam aksinya. Seperti itu ya Bu Yesi ya. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Baiklah Bu, apa yang Bu Yesi sudah siap melakukan coaching? Siapa insya Allah saya akan lakukan coaching. Baik Bu, silakan Bu Yesi melakukan coaching. Setelah selesai nanti kita berbicara kembali ya Bu, pasca coaching yang Ibu lakukan nanti. Siapa, saya setuju. Terima kasih, Pak. Saya bisa mulai coachingnya ya, Pak ya. Ya Bu, silakan Bu Yesi dimulai. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yesi. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada hal yang ingin saya bicarakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Heri. Kebetulan saat ini saya tidak begitu banyak pekerjaan, ada waktu luang. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Yesi. Oh iya, sepertinya Bapak ingin membicarakan sesuatu hal yang penting ya Pak. Silakan Bapak sampaikan, saya siap mendengarkan Pak. Ya Bu, saya ingin membicarakan perihal guru-guru non-PNS atau non-Jastek yang sering tidak masuk ke kelas saat jam mengajar. Hal ini tentunya akan mengganggu jalannya KBM di sekolah saya, Bu. Baik Pak, berarti permasalahan yang ingin Bapak sampaikan perihal guru-guru non-PNS atau non-Jastek yang sering tidak masuk ke kelas saat jam mengajar ya Pak ya? Betul, Bu. Nah, Saya seperti ya Pak. tentunya ingin menemukan solusi untuk masalah ini, Bu. Guru-guru non-PNS atau non-Jastek yang sering tidak masuk ke kelas saat jam mengajar agar bisa bekerja atau mengajar dengan rajin dalam artian proporsional dalam bekerja, Bu. Baik, saya mengerti permasalahan Pak Heri. Jadi tujuan Pak Heri dari percakapan ini mencari solusi agar guru-guru dapat hadir melaksanakan tugas-tugas mengajarnya secara profesional ya Pak ya. Betul, Bu. Oke, berapa persen dari kehadiran guru di sekolah Pak? Adakah jam-jam rawan guru yang tidak hadir di sekolah Pak? Baik, Bu. Kalau untuk dipersenkan sekitar 60% dari tingkat kehadiran guru, Bu. Apalagi di jam-jam rawan setelah istirahat, banyak dari guru-guru tidak hadir di kelas. Baik, seperti itu kondisinya ya Pak ya. Sekarang mari kita identifikasikan Pak situasi yang tadi Bapak jelaskan. Menurut Bapak, bagaimana tingkat kehadiran guru-guru tersebut? Sudah mencapai skala berapa ya? Kalau misalkan skala itu 1 sampai dengan 10 Pak. Menurut saya kisaran angka 4, Bu. Hal ini dikarenakan masih banyak guru-guru yang mengajarnya di beberapa tempat di sekolah swasta, Bu. Saya berharap setelah berbicara dengan Ibu, skalanya meningkat menjadi 10, keinginan saya itu, Bu. Baik, Pak. Berdasarkan skala yang diperoleh tadi, saat ini saya yakin dan percaya Bapak pasti telah menelusuri penyebab guru-guru tidak masuk ke kelas. Menurut Bapak, faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi, Pak? Benar, Bu. Saya telah melakukan penelusuran ke teman-teman guru tersebut.
di mana sebagian besar karena mengajar di beberapa tempat di sekolah-sekolah swasta serta kurangnya pemahaman bagaimana kondisi yang ada di sekolah negeri, Bu. Artinya dalam artian kalau mengajar di negeri itu seperti apa, sehingga seharusnya baik keadaan sarananya, prasarananya yang masih menumpang alias menunggu gedung yang akan dibangun, serta kurangnya rasa girah, Bu, atau semangat untuk mencerdaskan anak-anak, bahkan yang terakhir masalah gajinya, Bu. Wah, mantap sekali yang sudah Bapak lakukan ya. Bapak sudah melakukan penelusuran masalah ini. Menurut Bapak, hal apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah ini, Pak? Menurut saya, sekolah perlu berkolaborasi, Bu. Baik berkolaborasi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, dan staf TU, serta komite dan orang tua siswa, Bu. Baik. Kolaborasi seperti apa yang ingin Bapak lakukan? Menurut saya, pihak sekolah dalam hal ini pimpinan ya, Bu ya. Artinya kepala sekolah dan wakilnya harus mengadakan semacam sosialisasi terkait lika-liku mengajar di negeri dengan mengundang pembicara atau pengawas serta kabid GTK datang ke sekolah saya untuk memberikan arahan terkait lika-liku mengajar di sekolah negeri, Bu. Oh, baik kalau begitu. Dari identifikasi yang tadi Bapak bicarakan, Bapak ingin guru mendapatkan nilai 10 dalam skala penilaian. Apakah Bapak yakin dengan mengadakan sosialisasi saja dapat melakukan perubahan untuk guru-guru di sekolah Bapak? Betul, Bu. Namun tentunya dengan IHT juga, Bu. IHT yang akan diadakan di sekolah, pembelajaran setiap bulannya nantinya itu akan bisa mencerahkan guru-guru tersebut, kemudian juga tentunya refleksi kegiatan dan rencana tindak lanjutnya, Bu Yes. Super sekali Pak Heri. Selanjutnya, kapan rencana itu akan Bapak lakukan? Saya akan mencoba lakukan setelah rapat dengan pimpinan tentunya, dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan para wakil kepala sekolah, untuk nantinya dapat kesepakatan waktu terkait hal tersebut. Yang biasanya dilakukan adalah ketika minggu ketiga awal ajaran baru atau juga ketika sekolah akan mengadakan IHT agar bisa merefleksi masalah-masalah yang terjadi di sekolah kami, yaitu fokus pada tenaga pengajar yang barangkali malam ini kita bicarakan, Bu. Baik, Pak. Saya yakin dengan kolaborasi yang kuat, Bapak bisa melaksanakan rencana itu. Menurut Bapak, siapa yang dapat membantu melaksanakan kegiatan itu dapat terlaksana, Pak? Yang dapat membantu kegiatan ini tentunya pimpinan sekolah, kemudian juga pengawas sekolah kami, kemudian wakil kepala sekolah, baik itu bidang kurikulum, bidang kesiswaan, sarana dan prasarana, serta warga sekolah lainnya. Saling kolaborasi agar semuanya bisa bekerja sesuai tugasnya masing-masing, Bu. Artinya profesional gitu ya. Ya, betul. Menurut Bapak, apa kiat-kiat agar kolaborasi antara warga sekolah itu dapat terwujud, Pak? Tentunya harus disamakan dahulu tujuan capaiannya, apa yang ingin dicapai, kemudian menyamakan visi dan misi sekolah sehingga ada tujuan yang sama, sehingga dapat berjalan bersama-sama untuk saling menguatkan satu sama lain sehingga kedepannya sekolah kami itu lebih bagus, Bu. Ya, dengan menyamakan visi dan misi sekolah terlebih dahulu ya, Pak ya. Iya, Bu. Nah, adakah hal lain yang perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kolaborasi yang lebih baik, Pak? Tentunya ada, Bu, yaitu adanya keteladanan dari seorang pimpinan, khususnya kepala sekolah, yang dapat menggerakkan semua warga sekolah untuk mencapai visi misi sekolah dengan baik, kemudian dimulai dari kedisiplinan tepat waktu. Demikian nantinya akan bisa memberikan cermin yang baik buat guru-guru. Baik, sudah tepat sekali, Pak.
seorang pemimpin adalah contoh ya Pak ya untuk guru-guru agar lebih termotivasi lagi untuk bergerak melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi harus diawali dari kepala sekolah. Dari rencana yang akan Bapak lakukan tadi, kapan nih perkiraan waktu untuk mengimplementasikan rencana aksi Bapak itu? Secepatnya Bu, dalam waktu 1 minggu ini untuk izin dahulu ke kepala sekolah, kemudian mungkin untuk IHT akan disesuaikan dahulu dengan narasumber yang akan memberikan materi dan jadwal-jadwal yang memang perlu kita kolaborasikan tepat dan waktunya kapan Bu. Oh, baik kalau begitu, Pak. Saya tunggu kabar baiknya ya, Pak Heri. Semoga rencana Bapak nanti dapat berjalan lancar dengan baik ke depannya. Terima kasih Bu Yesi. Nanti saya akan kabarkan kembali perihal tentang guru-guru saya tentunya yang mengajar di SMP 6 ini, sehingga dengan demikian ada perubahan yang signifikan dalam masuk ke kelas untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga anak didik kami itu semuanya berjalan dengan lancar, sukses, dan bahagia selalu tentunya. Eh, dari percakapan coaching ini, kompetensi apa sih yang sudah Bapak dapatkan, Pak? Yang saya sudah dapatkan tentunya ada tujuan saya, Bu. Jadi yang pertama tujuan saya itu menemukan akar permasalahan dan rencana yang akan saya lakukan dengan tanggung jawab. Baik, kalau begitu. Bagaimana sih perasaan Bapak nih setelah kita melakukan coaching ya, Pak ya, percakapan dari awal sampai sekarang? Bagaimana perasaan Bapak? Ya, alhamdulillah perasaan saya lega, Bu. Artinya karena sudah berbicara dengan Ibu, kemudian juga saya bisa menemukan solusi yang terbaik nantinya buat sekolah saya dan guru-guru saya serta siswa-siswa saya yang nantinya kita berharap bahwasanya semuanya ini akan berjalan dengan lancar antara warga sekolah saling kolaborasi, Bu. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak Heri. Terus berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Dari sini, adakah hal lain yang ingin dibicarakan Pak Heri? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih telah bisa mendengarkan saya, kemudian curahan saya, mudah-mudahan bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Yesi. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Pak Selamat. Baik Bu Yesi, sebelum penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa hal nih Bu, dalam pasca observasi. Yaitu yang pertama, apa yang Ibu Yesi sudah lakukan pada saat coaching Bu? Eh, yang sudah saya lakukan ya Pak ya. Iya Bu. Yang saya lakukan dalam coaching ini saya sudah melakukannya dengan alur tirta, Pak. Jadi saya Iya, menanyakan tujuannya dulu, identifikasi permasalahan, saya menanyakan rencana aksinya, lalu saya merencanakan tanggung jawabnya. Dari alur tersebut saya dapat menggali coach untuk bercerita, Pak, terbuka, iya, bercerita, iya. menemukan tujuannya, dapat mengidentifikasinya juga, lalu merencanakan juga, dan tentunya tanggung jawab sehingga Koci dapat meningkatkan potensinya. Saya juga menjalankan prinsip Koci, Pak, dengan kemitraan, dengan kreatif, dan memaksimalkan potensi Koci. Iya ya Bu ya. Lalu Bu, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Yesi? Saya dapat menggali potensi Koci dengan indikator Koci yang dapat mengidentifikasikan permasalahannya, menemukan rencana aksinya, dan juga bertanggung jawab dalam aksinya, Pak. Baik Bu, saya akan menyampaikan catatan Bu ya, hasil observasi berbasis data Baik, yang Pak. bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan.
berdasarkan hasil prapercakapan coaching yang Bu Yesi telah lakukan. Baik, Pak. Saya siap mendengarkan, Pak. Baik, Bu. Dari coaching yang Ibu lakukan, ada beberapa catatan yang saya catat dalam rubrik observasi, yaitu seberapa coach memiliki kemampuan dalam melakukan coach dengan Kuci, sudah baik dalam melakukan coaching. Kuci sangat terbuka, Bu, dan menceritakan ide dan anjurannya, memberikan refleksi dan umpan balik dalam pelaksanaan coach sudah baik. Menurut Bu Yesi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, Bu, berdasarkan hasil praktik coaching yang Ibu Yesi lakukan? Kemampuan yang ingin saya kembangkan yaitu lebih mendengar dengan baik, lebih bersikap terbuka, dan berkolaborasi dengan coach. Tentunya fokus dalam melakukan mindfulness di awal dengan kesadaran diri penuh, pasti nanti akan mudah untuk menjadi pendengar yang baik. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Baik, Bu Yesi bisa lakukan dengan apa, Bu? Saya akan berlatih coaching dengan rekan-rekan guru lainnya, Pak, agar dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai coach, Pak. Semangat, Bu, ya. Terus berlatih untuk coaching yang Nah, lebih baik. terima kasih, Pak Samad. Demikian saya akhiri supervisi ini ya, Bu Yesi, ya. Ya, Pak. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. 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 Terima kasih banyak, Pak Samad. Sama-sama, Bu. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.